Bunga cempaka, bunga mewangi, disunting dara nampak berseri. Ramahnya mesra, sopan berbudi, salam dihulur terpaut budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku Eva Marina. Di video podcast kali ini, aku akan mengangkat tema tentang strategi dan upaya pencegahan kekerasan pada anak. Enak berteduh di bawah cemara, tertidur pulas tanpa suara. Di tanah Sumatera aku bersuara, semoga terdengar di seluruh Nusantara. Di video sebelumnya aku udah janjiin bakal ngebahas bagaimana sih strategi dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan pada anak. Kalau kalian lagi bersama ibu atau kakak atau siapa aja orang terdekat kalian, boleh banget volume videonya dibesarin, biar mereka dengar, biar ada wawasan baru, biar ada pengetahuan baru. Para pendengar budiman, apakah kalian pernah dengar kisah tentang Angeline, gadis kecil yang dikabarkan hilang, berakhir dengan memilukan? Kita sebagai calon orang tua tentu tidak ingin anak mengalami kekerasan, terutama anak-anak kita sendiri. Namun, meskipun dua undang-undang telah dicanangkan agar siapapun wajib melaporkan dan mencegah saat mengetahui terjadi kekerasan dalam rumah tangga, terutama pada anak, kita seringkali abai meskipun ada hal-hal di sekitar yang sebenarnya mengusik nurani kita. Merespon kisah Angeline, Butet Manurung, seorang pendidik anak-anak rimba, mengungkapkan pendapatnya melalui akun Twitternya. Ia mengatakan, di rimba jangankan membunuh, memukul anak saja sudah pasti didenda adat dan bisa dikeroyok sekampung. Tercermin dari sikap ini, perlindungan pada anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua semata, namun menjadi tanggung jawab setiap kita. Lalu bagaimana kita sebagai calon orang tua dapat turut serta mencegah kekerasan pada anak? Nah, di sini aku bakal ngejelasin 4 strategi yang dapat dilakukan oleh ayah, oleh ibu, gunakan dan latih dalam mencegah kekerasan pada anak. Disimak baik-baik ya guys. Ini bakal jadi materi yang penting, dan ini bakal jadi pembelajaran yang sangat penting untuk kita terapkan di kehidupan kita nanti. Yang pertama adalah mengelola emosi diri. Jadi ada beberapa hal yang dapat membuat kita marah, termasuk perilaku anak yang salah. Namun, jangan jadikan amarah bahan bakar untuk mendisiplinkan anak. Ancaman, ganjaran, dan hukuman tidak efektif untuk membentuk perilaku anak. Mengapresiasi dan menumbuhkan perilaku baik anak lebih efektif ketimbang mengancam anak dengan ganjaran maupun hukuman. Nah, mulai sekarang bisa diterapin ya guys. Yang kedua, membiasakan komunikasi yang baik dengan anak, agar anak memiliki kepercayaan pada orang tua untuk bercerita. Banyak kasus saat ini yang mengalami kekerasan menjadi tertutup dengan siapapun, termasuk orang tuanya sendiri. Mengerikan bukan? Bercerita adalah bekal penting anak untuk belajar mengungkapkan perasaannya, dan itu dimulai dari keluarga. Tanyakan apabila ayah, ibu mengamati perubahan perilaku yang tidak wajar pada diri anak, dan dengarkan cerita anak dengan penuh perhatian. Sangat mudah, tidak terlalu sulit bukan? Selanjutnya, terlibatlah dalam berbagai kegiatan anak. Nah, ini adalah kesempatan ayah ibu untuk mengenal dengan siapa anak berteman dan bermain bersama. Di sekolah, ayah ibu dapat meluangkan waktu bersama guru atau wali kelas untuk mengobrol tentang keseharian dan perilaku anak di kelas. Terlibat dalam berbagai kegiatan anak dapat memberikan data tambahan untuk melengkapi cerita anak. Bahkan membuat ayah ibu mengetahui apabila ada teman anak yang mengalami kekerasan.
Dan yang terakhir, bekali anak berbagai hal untuk mencegah dirinya dari tindakan kekerasan. Salah satu hal terpenting untuk diajarkan pada anak adalah keberanian untuk bersuara, mengungkapkan pendapatnya saat merasa terancam atau tidak menyukai perilaku seseorang. Keberanian untuk bersuara merupakan salah satu bentuk perlawanan terhadap kekerasan. Karena banyak anak yang hanya bisa diam saat mengalami tindakan kekerasan, dan itu akan terbawa sampai dia dewasa. Makanya kebanyakan sekarang ada yang bilang nggak enakan, nggak bisa menolak, nggak bisa bilang enggak, dan masih banyak yang lain. Kemungkinan itu dari kecil sudah terbiasa dengan hal-hal itu. Laura Dapis mengatakan, kekerasan dan pelecehan membengkokkan naluri alami seorang anak tentang kepercayaan dan kasih sayang. Emosi naifnya dikerdilkan dan ia pun belajar mengabaikan perasaannya. Ia tidak boleh mengeluarkan emosinya secara penuh saat sedang mengalami kekerasan. Rasa sakit, rasa marah, rasa benci, rasa dendam, rasa kebingungan, semuanya harus dipendam. Karena bagi banyak anak, setiap ekspresi perasaan saat sedang mengalami kekerasan, bahkan hanya setitik air mata pun akan memancing kekerasan yang lebih keji dan berulang. Maka, jalan keluarnya hanyalah mematikan emosinya, perasaannya dipendam sedalam-dalamnya. Sangat sedih ya, namun itulah faktanya. Pergi ke Jogja naik bis, perginya seorang diri. Karena materi sudah habis, aku pamit undur diri. Pergi ke sawah naik sepeda, sepeda tua dari Yogyakarta. Selamat tinggal para pendengar semua, sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.